Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online perencanaan dan evaluasi kesehatan. Semoga kalian semua masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online. Pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang planning of action. Seperti apa penjelasannya? Kita simak pada video berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan pertemuan untuk minggu ini, yaitu kita akan membahas tentang planning of action. Planning of action itu sering disebut dengan rencana usulan kegiatan. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada yang berisi ada input, output, dan outcome. Nah, di mana ada perbedaan antara perencanaan dan evaluasi. Jadi dalam perencanaan itu ada komponen ini pastinya, ada komponen input, output, dan outcome. Nah, perbedaannya dengan evaluasi, anak panah perencanaan itu dari kanan ke kiri, di mana ketika kita akan membuat perencanaan, yang dilakukan pertama adalah kita menetapkan tujuan terlebih dahulu, baik yang jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Kemudian setelah menetapkan tujuan, kita menetapkan output atau jenis kegiatan maupun program-program yang akan dibuat dalam mencapai tujuan. Nah, setelah menetapkan outputnya, kita baru melihat input atau sumber daya yang tersedia, baik berupa SDM, kemudian pembiayaan, kemudian bagaimana informasi yang ada. Nah, kebalikannya dengan perencanaan, evaluasi itu dimulai dari tahapan kita mengevaluasi, menilai inputnya terlebih dahulu, bagaimana SDM-nya, bagaimana pembiayaan dan mekanismenya, kemudian kita melihat outputnya, bagaimana kegiatan itu sudah dilaksanakan dan bagaimana program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu baru kita melihat atau menilai outcome-nya, apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Nah, kita beralih ke definisi dari plan of action, yaitu plan of action merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran atau tujuan dari kegiatan. Menurut Supriyanto, ada beberapa hal yang dipertimbangkan sebelum menyusun perencanaan usulan kegiatan atau plan of action, yaitu dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti komponen input ya, di dalamnya ada informasi, kemudian ada SDM, ada mekanisme, dan teknologi yang tersedia. Nah, tujuannya tuh apa sih kita melakukan perencanaan atau plan of action? Jadi yang pertama tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan. Jadi dalam mencapai suatu tujuan, kita tuh membuat istilahnya seperti strategi apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian menguji dan membuktikan bahwa sasaran atau tujuan tersebut dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Jadi ketika kita membuat suatu perencanaan, kita juga harus menetapkan kira-kira berapa lama proses kegiatan atau proses program ini untuk mencapai tujuan. Bisa waktunya 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Kemudian apakah adanya beberapa alternatif yang harus diperhatikan. Kita bisa membuat beberapa alternatif strategi untuk mencapai itu. Apabila alternatif A belum berhasil, kita bisa mencoba alternatif yang lain. Nah, itulah gunanya perencanaan. Kemudian perencanaan ini atau plan of action juga berperan sebagai media komunikasi. Hal ini menjadi penting apabila beberapa unit atau apabila dalam suatu perencanaan itu terdiri dari beberapa unit ya, organisasi. Jadi ketika kita mencapai suatu tujuan, misalkan contohnya Hima itu memiliki tujuan dalam suatu organisasi itu pasti punya tujuan tertentu. Nah, Hima itu juga terdiri dari berbagai macam divisi. Jadi perencanaan itu bisa membuat beberapa divisi-divisi ini tuh bisa saling
berkomunikasi atau bisa saling menyampaikan kegiatannya atau perkembangannya. Dia memiliki peran yang berbeda dalam pencapaian dan dapat memotivasi pihak yang berkepentingan dalam pencapaian sasaran. Ya, berikutnya ada rencana strategis. Nah, dalam menyusun perencanaan ya atau strategi perencanaan ya, pasti ada dua hal yang diperhatikan, yaitu yang pertama tuh tujuannya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apa tujuan dari suatu kegiatan dilakukan. Jadi tujuan itu merupakan terdiri dari dua hal, yaitu hasil yang ingin dicapai atau outcome-nya tuh apa ya, misalkan untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian anak gitu ya, atau menurunkan angka kematian bayi, itu merupakan salah satunya tujuan contohnya. Kemudian indikatornya, indikator tuh ukuran-ukuran gitu ya. Kalau angka kematian ibu berarti AKI-nya berapa persen indikatornya, kemudian angka kematian anak berapa persen, kemudian angka kematian bayi berapa persen. Nah, strategi itu merupakan program-programnya atau kegiatannya tuh apa untuk bisa menurunkan angka kematian ibu, anak, dan bayi gitu ya. Misalkan dengan misalkan untuk menurunkan angka kematian ibu berarti harus adanya pemeriksaan pada ibu hamil secara rutin gitu ya. Kalau angka kematian bayi berarti harus adanya monitoring pada saat kehamilan gitu ya, dan pasca persalinan. Itu contoh beberapa kegiatan atau program untuk mencapai tujuan, yaitu menurunkan AKI dan AKB. Kemudian dalam tujuan ya, tadi ya, tujuan strategis itu merupakan urayanya adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatannya. Kemudian merupakan outcome atau outcome itu contohnya adalah tadi contohnya seperti menurunkan angka kematian bayi ya. Outputnya itu berupa kegiatan-kegiatan atau berupa program-program ya yang diinginkan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi atau instansi. Kemudian hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi. Dan dalam mencapai satu tujuan itu harus mengikuti kaidah-kaidah penyusunan perencanaan yang biasanya itu sudah ada pedomannya pada RPJMN atau RPJMD dan Renstra atau rencana strategi. Nah, dalam suatu tujuan itu tadi ya ada indikator kinerja. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator kinerja? Jadi kita bedah satu persatu terlebih dahulu, terdiri dari dua kata yaitu indikator dan kinerja. Indikator itu pengertiannya merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kinerja itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau digabungkan indikator dan kinerja itu merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan kerja yang dicapai. Ya, nanti ada contohnya. Nah, ini adalah kriteria dari indikator kinerja yang baik. Ada mencakup 6 aspek ya. Yaitu terdiri dari SMART. Apa itu? Yaitu spesifik. Indikatornya itu harus spesifik ya. Kemudian measurable, dapat diukur, attainable, dapat dicapai, relevan, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur, time bound, ada jangka waktunya, dan trackable atau dapat dipantau. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan spesifik, measurable, dan lain sebagainya. Ya, kita awali dengan spesifik. Spesifik itu artinya apa? Spesifik itu berarti yang spesifik tuh khusus ya. Jadi indikator kinerjanya itu harus sesuai dengan program atau kegiatan
yang ingin dicapai, sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja. Nah, contohnya di sini ya, kita melihat untuk tujuannya dalam suatu kegiatan, misalkan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Ini adalah outcome-nya. Nah, indikatornya itu apa? Indikator untuk pendidikan masyarakat adalah contohnya angka melek huruf ya, atau angka partisipasi kasar murni, atau misalkan tujuannya untuk menurunkan kematian ibu gitu ya. Berarti indikator kerjanya angka kematian ibu, atau untuk menurunkan kematian bayi. Berarti indikator kerjanya angka kematian bayi. Itu contohnya. Jadi harus spesifik yang sesuai antara program dengan tujuannya ya. Berikutnya ada measurable atau dapat diukur. Jadi yang dimaksud dengan measurable itu indikatornya tuh harus dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif ya, dapat dihitung, maupun kualitatif. Jika dua pihak atau lebih mengukur indikator kinerja yang sama, maka harus memiliki hasil yang sama juga. Nah, ini contoh yang measurable. Kita ambil contoh dulu ini ya, yang dapat diukur tuh jumlah perusahaan yang mengikuti program jaminan sosial. Ini bisa diukur ada berapa banyak gitu ya. Ini kuantitatif. Nah, kalau yang tidak measurable itu meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur pemerintah dan pengusaha akan pentingnya program jaminan sosial. Jadi di sini tuh kesadaran masyarakat ini dianggap tidak dapat diukur. Bagaimana unsur penilaian kesadarannya gitu ya, susah. Sedangkan jumlah perusahaan itu lebih mudah untuk diukur. Ini contoh indikator yang measurable. Kemudian attainable atau dapat dicapai. Jadi indikator yang baik itu adalah indikator bisa dicapai gitu, tidak mustahil untuk dicapai. Atau dalam kata lain itu indikatornya itu ada dalam kendali instansi pemerintah, jadi memungkinkan untuk dicapai. Dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk dapat menyediakan data kinerja yang akurat dan tepat waktu. Jadi ketika membuat suatu indikator itu jangan terlalu mengawang-awang, atau istilahnya jangan terlalu tinggi kalau membuat suatu capaian yang kira-kira tuh bisa untuk dicapai. Misalkan kita ingin menurunkan angka kematian ibu, angkanya nggak usah, kalau membuat indikator jangan terlalu tinggi sekali ya, mungkin sekitar 5% atau 15% itu sudah cukup tinggi angkanya. Tidak perlu sampai menurunkan angka kematian ibu 50%. Itu kalau dipertimbangkan dengan berbagai macam kondisi itu agak susah untuk diwujudkan. Jadi yang dapat dicapai, attainable. Kemudian yang relevan atau yang sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur. Jadi indikator kinerja itu merupakan alat yang menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan atau kegagalan yang akan diukur. Contohnya kalau di input ada yang disebut dengan indikator kinerja input, output, indikator kinerja output, dan outcome, indikator kinerja outcome. Nah, contohnya di sini apabila kita memiliki tujuan, ini yang relevan ya, contohnya tujuannya itu untuk meningkatkan pengguna metode keluarga berencana. Berarti yang relevan, yang berhubungan, yang sesuai dengan tujuan ini, indikatornya adalah jumlah alat kontrasepsi yang digunakan. Jadi ini sesuai ya, pengguna metode keluarga berencana, maka indikatornya adalah alat kontrasepsi. Nah, sedangkan yang kurang relevan contohnya meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, indikator kinerjanya jumlah penyedia jasa yang terlatih. Ini masih kurang relevan indikatornya. Nah, berikutnya adalah
time bound atau jangka waktu tertentu. Jadi indikator kinerja itu juga harus mempertimbangkan periode waktu pencapaiannya. Kalau misalkan tujuannya itu sangat besar ya, maksudnya tujuannya itu rumit, kompleks, maka pasti kita harus mempertimbangkan berarti waktunya itu memang harus agak longgar gitu ya, agak lama. Jangan kita ingin mencapai suatu tujuan yang besar, waktunya itu sangat singkat, otomatis itu kurang pas ya. Jadi ketika membuat suatu tujuan itu disesuaikan juga kira-kira time bound atau jangka waktunya itu sesuai atau tidak. Misalkan tujuannya sederhana, kita bisa membuat jangka waktunya pendek, bisa 1-3 bulan. Kalau tujuannya sedikit kompleks atau agak kompleks, bisa sekitar 3-6 bulan. Kalau tujuannya sangat kompleks, bisa sampai 1 tahun atau bahkan lebih dari 1 tahun. Kemudian berikutnya trackable atau dapat dipantau dan dikumpulkan. Jadi indikator kinerja itu harus dapat ditelusur secara jelas sumber datanya. Jadi apabila ingin melihat misalnya tadi ya, berapa jumlah pengguna alat kontrasepsi, maka kita bisa melihat datanya dari pelayanan kesehatan, misalkan dari klinik-klinik bidan gitu ya, atau dari rumah sakit ibu dan anak. Di situ mungkin tersedia data-data tentang berapa jumlah pasangan usia subur atau berapa jumlah ibu usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Jadi datanya itu bisa ditelusuri gitu. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun plan of action yang perlu diperhatikan adalah yang pertama harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Seperti biasa dalam proses perencanaan, kita pasti berawal dari masalah atau berawal dari suatu isu atau suatu keresahan yang ada dalam masyarakat. Nah, masalah ini bisa digali atau diidentifikasi dengan pernyataan 5W1H ya. Ada what, when, where, why, kemudian ada how. Kemudian menentukan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Misalkan tadi ya contohnya angka kematian ibu misalnya ya, angka kematian ibu di suatu daerah itu sangat tinggi, itu masalah contohnya. Kemudian dari sini tuh kita bisa melihat masalahnya tuh apa, angka kematian ibu tinggi, di mana lokasinya, kemudian kapan terjadinya, kemudian mengapa bisa terjadi gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan solusi dari masalah. Nah, how-nya itu adalah bagaimana kira-kira alternatifnya untuk bisa menurunkan angka kematian ibu. Nah, ini berupa program-program maupun rencana kegiatan. Kemudian menyusun rencana usulan kegiatannya ya. Yang pasti kita membahas ulang masalahnya terlebih dahulu, kemudian menentukan tujuan umumnya, contohnya adalah untuk menurunkan angka kematian ibu contohnya. Tujuan khususnya berarti ini sudah lebih dideskripsikan lagi dalam tujuan-tujuan kecil. Misalkan ada pemeriksaan pada ibu hamil secara rutin, kemudian ada program pemberian penyuluhan kepada ibu hamil, kemudian ada program misalkan pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian penentuan kriteria keberhasilan. Kemudian yang terakhir, bersama-sama dengan pihak yang berkepentingan menguji dan melakukan validasi rencana kegiatan untuk mendapatkan kesepakatan dan dukungan. Jadi setelah sudah menentukan alternatif rencana kegiatan atau program-program bersama-sama dengan pihak yang berkepentingan, misalkan selain misalkan ini adalah program dari Dinas Kesehatan, berarti bisa melibatkan pihak-pihak lain seperti kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian ada pihak kader-kader kesehatan ya, ada pihak tokoh-tokoh masyarakat ya. Jadi bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan dan dukungan dari masyarakat agar program maupun kegiatan yang akan dijalankan itu bisa terlaksana dengan baik.
Nah, ini jadi apa saja yang dilakukan dalam plan of action ya? Yang pertama harus menetapkan kegiatan ya, merupakan nama atau judul dari program yang akan dilaksanakan. Kemudian tujuannya tuh apa? Merupakan goal atau tujuan yang ingin dicapai setelah program tersebut sudah dilaksanakan. Kemudian sasarannya itu siapa? Merupakan objek atau subjek yang mendapatkan atau yang terkena kegiatan atau program. Bisa berupa ibu hamil, bisa berupa anak-anak, bisa berupa remaja, dan lain sebagainya. Biaya dan sumber merupakan rincian kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat ya, ada keterangan di mana dan kapan program atau kegiatan itu dilaksanakan. Jadi ini harus detail pada jam berapa, hari apa, tanggal, bulan, tahun ya. Kemudian lokasinya di mana. Kemudian ada penanggung jawab, orang yang bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan atau intervensi. Dan ada keterangan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ada contoh tabel dari POA atau rencana usulan kegiatan ya. Di sini ada jenis kegiatannya. Apa saja? Yang pertama misalkan ini ada pekan imunisasi polio. Nah, di sini kemudian yang kedua, kolom kedua ada tujuannya dilaksanakan kegiatan itu untuk apa? Di sini adalah tujuannya untuk terlaksanakannya program imunisasi polio pada bayi di daerah dengan cakupan 90%. Nah, bayi di daerah Dadu yang berjumlah 230. Sasarannya itu adalah bayi-bayi ya, yang jumlahnya ada 230. Nah, biayanya atau sumbernya itu bisa di list ya, vaksinnya tuh ada berapa, tenaganya ada berapa, transportasi ada berapa. Kemudian di list totalnya jumlah biaya yang dibutuhkan untuk program ini ada berapa, dan kita bisa lihat sumber dananya itu dari mana saja, bisa dari APBD, LSM, dan lain sebagainya. Kemudian waktu pelaksanaannya itu kapan? Ya, di sini ada sangat rinci, ada hari, tanggal, jam gitu ya. Kemudian juga tempatnya di mana. Kemudian penanggung jawabnya itu siapa. Kemudian keterangan ini adalah terkait bagaimana pelaksanaannya, apakah bayinya semuanya datang atau ada berapa yang tidak datang. Intinya ini adalah keterangan bagaimana pelaksanaan kegiatan itu bisa berlangsung. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta kepada Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia pada laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.